Halo anak-anak, mari kita belajar seni budaya bersama Ibu Ana. Kali ini kita akan membahas tentang menggambar poster. Menarik bukan? Yuk simak videonya dengan baik ya. Apa itu gambar poster? Poster merupakan salah satu bagian dari gambar ilustrasi loh. Gambar ilustrasi sendiri yaitu gambar yang bertujuan untuk memperjelas ide, cerita, berita, maupun pesan, di mana tujuan utamanya adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, dan mempertegas. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu A. Konsep menggambar poster. Secara khusus, poster memiliki arti kombinasi antara gambar dan tulisan untuk menghimbau, mengajak, atau menyampaikan pesan. Siapa yang menyampaikan pesan? Yaitu bisa lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, maupun perseorangan. Poster digunakan sebagai bentuk media komunikasi visual, berawal dari pihak yang memberikan pesan, kemudian pesan tersebut dituangkan dalam bentuk karya gambar poster, dan dilihat oleh orang atau masyarakat penerima pesan melalui media tersebut. Nah, dengan begitu, poster bisa digunakan sebagai media komunikasi ya. Lanjut, yang kedua, B. Teknik menggambar poster secara manual. Sama seperti menggambar model, menggambar poster juga dapat menggunakan teknik yang sama. Teknik tersebut diantaranya adalah teknik linear, yaitu teknik menggambar dengan menggunakan garis sebagai suatu unsur penentu bentuk, baik itu menggunakan garis lurus maupun garis lengkung. Teknik arsir, yaitu teknik menciptakan ilusi bentuk, ruang, dan cahaya dalam gambar. Teknik akuarel, yaitu teknik yang digunakan dengan sapuan warna yang tipis, transparan, dan tembus pandang. Teknik pointillis, yaitu teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Teknik block, yaitu teknik menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak siluetnya saja. Teknik dusel, yaitu teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Yang terakhir yaitu teknik plakat, yaitu teknik yang menggunakan sapuan warna tebal dan menutup layar belakang objeknya. Nah, sangat banyak kan pilihan teknik yang dapat kita gunakan. Kemudian yang ketiga, C. Komposisi gambar poster. Gambar poster sendiri terdiri atas dua hal, yaitu gambar objek dan gambar huruf atau tulisan. Jadi dapat dilihat pada poster di bawah ini bahwa terdapat gambar objek pada bagian atas dan tulisan pada bagian bawah yang singkat, jelas, dan padat. Tentunya dalam membuat gambar poster yang baik dan benar harus mempertimbangkan prinsip keseimbangan dan prinsip relevansi. Jadi, tidak sembarangan dalam mengatur komposisi semaunya sendiri. Harus memperhatikan kedua prinsip tersebut agar gambar poster berhasil. Nah, ini dia pilihan komposisi yang dapat digunakan dalam membuat poster. Oke, yang pertama, letakkan tulisan di atas dan gambar objek berada di bawahnya. Contohnya dapat dilihat di samping. Jadi, komposisinya balance, jelas, dan simple. Dan pilihan kedua, letakkan tulisan berada di bawah dan gambar berada di atasnya. Di samping ini merupakan contoh yang kedua, di mana tulisan singkat dan padat didukung oleh gambar objek yang menarik. Atau bisa juga menggunakan pilihan yang ketiga, di mana tulisan berada di atas dan bawah, sementara gambar berada di tengah. Selain pilihan sebelumnya, tulisan berada di atas atau di bawah, kali ini tulisan bisa ditempatkan di keduanya, di atas dan di bawah. Komposisi ini termasuk seimbang dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir, letakkan tulisan berada di tengah, kebalikan dari yang sebelumnya. Jadi, tulisannya yang ditempatkan di tengah dan gambar objek berada di atas dan di bawah. Tetap menarik bukan? Pilihannya bervariasi. Kita dapat pilih salah satu, mau pilih yang pertama atau kedua
atau ketiga, bahkan yang terakhir juga bisa. Selanjutnya, D. Gambar huruf atau pemilihan font. Pemilihan jenis huruf atau font disesuaikan tema yang dipilih, dan bentuk huruf mempengaruhi keberhasilan gambar poster. Misalnya nih, temanya kemerdekaan Republik Indonesia, jadi font yang digunakan harus font dengan bentuk tegas. Atau misal, temanya kesenian, jadi menggunakan font yang kalem dengan bentuk ornamental sederhana dan tidak berlebihan. Bisa disesuaikan antara font, gambar, dan tema. Jenis-jenis poster. Poster memiliki jenis yang beragam, mulai dari poster layanan masyarakat, poster niaga, poster kegiatan, poster karya seni, dan poster pendidikan. Contoh-contohnya bisa dilihat di sini. Prosedur atau tata cara menggambar poster. Ingin tahu caranya seperti apa? Oke, yang pertama, kita harus menentukan ide yang memuat tema, komposisi yang akan digunakan seperti apa, dan teknik yang dipilih yang mana. Yang kedua, kita siapkan media yang berupa alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang ketiga, menggambar sketsa objek gambar dan tulisan yang singkat dan jelas. Setelah memutuskan memilih komposisi, kita mulai menggambar tipis saja objek gambar dan tulisan yang sesuai dan tidak berlebihan. Yang keempat, menggunakan teknik yang sesuai dengan media yang digunakan. Jika medianya kertas dan cat poster, maka teknik yang digunakan adalah teknik plakat. Atau medianya cat air, maka teknik yang digunakan yaitu akuarel dan seterusnya. Yang terakhir, lakukan finishing agar gambar poster berhasil dan sempurna. Untuk itu, kita jadi tahu kan cara membuat poster yang baik bagaimana. Nah, sudah selesai materi menggambar poster kali ini. Untuk itu, sebagai bahan evaluasi, ada penugasan di akhir video ini. Mudah saja, yaitu membuat rangkuman terkait materi pada video ini dan kumpulkan di pertemuan minggu depan. Demikian pembahasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.